Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum, secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Teknik penyiraman lu belum sempurna, Ji. Mana Aji nih, pasien BPJS kelas 3 mana Aji? Aji, sini Ji. Lain kali, teknik penyiramannya harus lebih sempurna. Akurasinya harus lebih tepat. Biar Agus nanti menerima ganjaran-ganjarannya mungkin lebih dari sekedar disiram air keras lagi nanti. Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Saya nggak penting uang itu. Kamu harus tabah dan tegar terus. Selamat berjuang untuk niat damai yang bagus dan tulus, ya. Kalau ada yang ganggu kamu dan kamu nggak nyaman, kamu cari saya lagi. Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya walaupun kalian banyak dibully. Tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Assalamualaikum, balik lagi di channel Tontok Review bersama Heri Hera di sini. Oke guys, kita masih dalam kasus perselisihan antara Teknopi bersama Agus. Di dalam hal ini banyak kontroversi antara pernyataan Agus yang menyerang Teknopi untuk membawanya ke ranah hukum. Namun ada kabar juga bahwa mereka akan berdamai. Oke guys, langsung aja kita ke videonya. Gini, saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus. Siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Iya. Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum, secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu disalahkan. Oke. Ya. Bang, ini berapa sih Bang? Apa? Budget untuk acara ulang tahun ini? Iya tahu. Berapa nih Bang? Flashback. Nggak ada artinya buat Mbak Novi, bantu saya. Saya minta sama Mbak Novi, mohon banget bantu saya untuk perawatan saya, Mbak Novi. Bantu saya. Agus mohon Mbak Novi. Iya. Nanti kita bantu ya. Jadi guys, menurut Bang Hotman Paris, kalau secara hukum uang itu sudah milik Agus. Namun ketika uang donasi itu tidak dipergunakan semana mestinya, yaitu untuk perobatan Agus, maka menurut Bang Hotman itu sangat tidak terpuji. Langsung ke video berikutnya. Uang itu udah nggak ada gunanya bagi saya, tapi harga diri keluarga saya adalah nomor satu bagi saya. Ya, Saya buat siap keluarga mati ente, buat ya keluarga kita saya. ingatkan lagi. Betul guys, uang memang bukan segalanya, tapi uang bisa untuk segalanya. Di sini Agus mengatakan uang bukanlah segalanya, melainkan keluargalah yang saat ini segalanya bagi Agus. Kalau memang hal itu menjadi komitmennya Agus, mestinya Agus tidak perlu untuk menggandeng seorang pengacara, kan cukup dengan jalan damai, berkomunikasi dengan baik. Kalau memang Agus tidak bisa memanfaatkan uang donasi itu, kan bisa dari awal Mbak Novi mengawal setelah donasi ini, kan bisa Bang Agus bersama keluarga bisa bertanya ke Mbak Novi, bisa nanya ke Densu mengenai harus digimanakan uang donasi ini. Jangan seolah-olah Mas Agus ini bodoh, tidak tahu apa-apa.
Kan bisnis bisa punya mulut, mata tidak melihat tapi mulut masih bisa bicara. Dan masih ada keluarga yang bisa membantu Mas Agus. Jadi di sini jangan seakan-akan dibuat sebuah drama, orang merasa sedih kasihan dengan Mas Agus. Padahal Mas Agus di sini kurang memberikan rasa respect yang bagus terhadap Mbak Novi yang selama ini membantu Mas Agus. Aji, kali ini gue mau ngomel sama lu, Ji. Lu salah, Ji. Serius, lu salah, Ji. Teknik penyiraman lu belum sempurna, Ji. Mana Aji nih, pasien BPJS kelas 3 mana Aji? Aji. Sini, Ji. Lain kali, teknik penyiramannya harus lebih sempurna. Akurasinya harus lebih tepat, ya. Harus jauh lebih tepat. Dan kalkulasi cc-nya harus lebih banyak, Ji. Agar lengkap, sempurna, dan merata, Ji. Mang Agus sedih, Ji. Mang Agus sedih, malah membuat repot. Karena ternyata kurang penyiramannya. Tidak merata, Ji. Ah, macam mana, Ji? Coba rekonstruksi ulang part 2, Ji. Biar lebih lengkap dan lebih sempurna, Ji. Alright, Ji? Alright. Menurut abang tadi itu teknik penyiramannya kurang tepat. Jadi kan karena gara-gara Agus ini buat repot. Donasi yang telah diberikan kepada Agus malah justru bukan meringankan beban Agus, tapi Agus membuat masalah sendiri, dipersulit. Makanya kata abang ini teknik penyiramannya akurasinya kurang tepat. Namun hal itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena itu bisa melanggar karena bagian daripada kejahatan. Tapi ini karena abang tadi itu merasa kecewa lah dengan Agus serta keluarga. Lagian salah sendiri, kalian juga yang udah ikut berdonasi juga udah jangan sewot, ikhlasin aja, udah ikhlasin. Biar Agus nanti menerima ganjaran-ganjarannya, mungkin lebih dari sekedar disiram air keras lagi nanti. Biar mungkin buat Agus kesembuhannya itu tidak penting. Yang lebih penting itu adalah bayar utang, ngasih uang ke keluarganya, ngasih uang ke bininya. Karena nggak pernah orang susah kayak begitu dikasih uang 1,7 miliar. Kaget lah. Kalau memang nggak ikhlas dari awal Mbak bantu saya, nggak usah dibantu saya. Saya nggak penting uang itu. Yang saya penting adalah, ya saya kan nggak tahu juga kalau uang itu memang uang donasi itu ada prosedur-prosedurnya, karena kan kita nggak tahu penjelasannya seperti apa. Makanya Bang Agus kalau tidak tahu bertanya. Mas Agus masih bisa bicara. Ada keluarga, ada pendamping, ada istri, ada wawaknya, dan ada keluarga lain. Kalau memang Mas Agus tidak tahu, bertanya. Ke siapa bertanya? Mas Agus mendapat donasi itu atas inisiasi dari Mbak Novi dan Bang Densu. Maka tidak perlu susah-susah mencari kepada siapa untuk bertanya. Kalau memang tidak tahu, tanya saja Mbak Novi atau ke Densu. Jangan sampai malah dibuat seolah-olah drama, seolah-olah Mbak Novi ini adalah orang yang jahat, orang yang kejam. Padahal tidak. Mbak Novi selama ini telah menunjukkan dia sebagai ketua yayasan, mulai dia mengurusi anak-anak kecil, mengurusi ODGJ. Kan itu sudah menunjukkan bahwa Mbak Novi itu punya sikap atau sifat yang sangat baik dan murah hati. Nah, di sini setelah Mas Agus dibantu mulai dari proses peradilannya untuk kesembuhan Mas Agus, tapi Mas Agus di sini justru malah menggiring Mbak Novi untuk dipidanakan. Ini sangat-sangat kecewa. Jelas kami netizen Indonesia sangat kecewa dan mendukung penuh atas Mbak Novi, keseriusan Mbak Novi dalam membantu Mas Agus. Kamu harus tabah dan tegar terus. Selamat berjuang untuk niat damai yang bagus dan tulus, ya. Kalau ada yang ganggu kamu dan kamu nggak nyaman, kamu cari saya lagi. Bukan dari saya yang datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Kasihan ya Agus Salim, habis dibela pengacara, terus dia kabur pengacaranya. Ya itulah kehidupan. Apa yang dia tanam, itulah yang dia tuai, ya. Jadi kalau kita sibuk-sibuk cari muka di tempat kerja, ya sibuk cari muka, nanti ketika dia jatuh, yang menolong adalah orang yang sibuk cari muka juga. Kembali lagi sama perilaku kehidupannya sebelumnya, ya.
Ya, moga kesehatan semakin membaik, mental semakin membaik. Itu aja sih doa dari saya ya. Harusnya sih gampang, simpel. Harusnya minta maaf aja kan gampang, ya nggak? Harusnya tuh tinggal minta maaf aja ke Teh Novi dan Kang Denny Sumargo. Kalau memang betul duitnya itu kepake, udah sih, nggak usah ada yang ditutup-tutupin lagi, ngapain sih? Kalau lu jujur, pasti nggak bakal ada yang ngebully lu, ya. Udah jujur aja, oke? Ya lanjut segitu doang, Gus. Astagfirullahaladzim, banyak istighfar, banyak sholawat ya, supaya ente otaknya tercerahkan. Sebenarnya ya salah sendiri ya, donasi itu digunain buat kesembuhan lu. Lu sembuh dulu, lu berobat dulu, kalau ada uang sisa baru dipakai, kan begitu ya. Udah deh, gak usah ngada-ngada. Jadi betul kata Abang tadi itu, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bersyukur. Jadi cukup dengan meminta maaf dengan Mbak Novi, berlakulah secara jujur, terus terang, tidak perlu ditutup-tutupi. Mungkin hal ini tidak mungkin melebar selebar sekarang ini. Nah, berikut ini adalah pernyataan dari seorang yang mengalami sama peristiwa yang sama, yaitu punya masalah di bagian mata, bahkan dia memiliki banyak penyakit yang menurut dia penyakit yang sangat ekstrim, tapi dia bisa dengan dia sendiri tanpa membantu orang lain. Bahkan dia jujur dengan apa yang telah orang bantu pada dirinya. Dia tetap transparan memberitahukan dari dana yang diberi orang itu untuk kesembuhannya, untuk transportasi. Dia terus terang, tidak menutupi, karena dia menghargai pemberian orang itu agar bisa bermanfaat. Berikut video. Saya sebenarnya pengen berusaha positive thinking sama Agus dan keluarganya, walaupun kalian banyak dibully. Tapi begitu saya tahu perkembangan terakhir, kamu sama seorang pengacara niat menuntut Novi, bahkan merasa berhak atas channel YouTube-nya Novi, pengen bagi hasil gitu. Wow, kalian itu sangat tidak tahu terima kasih. Betul. Kita nggak boleh gitu loh sama orang yang nolong kita. Iya. Saya kasih tahu ya Agus ya, Densu mau nolongin kamu itu karena mandang Novi, tahu kagak? Seluruh rakyat Indonesia bantuin kamu itu karena juga mandang Novi sama Densu kredibilitasnya. Kalau kamu yang ngusahain sendiri, belum tentu nih viral sampai dapat sumbangan 1 miliar, asal kamu tahu ya. Lalu sekarang kamu merasa Novi punya niat jahat, pengen merampas hak kamu, yang bener aja Gus. Dia dengan baik hati loh, tidak memotong sepeser pun dari uang donasi kamu. Di platform lain itu dipotong loh Agus, asal kamu tahu aja. Ya, Novi itu pingin nyelamatin uang itu karena supaya donasinya tepat guna ke kamu, demi kepentingan kamu. Betul, Kak. Karena dia ketua yayasannya, dia yang bertanggung jawab. Betul. Kan dia yang ngomong ke publik untuk open donasi ini. Paham gak? Dan ada undang-undangnya bahwa donatur tuh berhak tahu ini donasi digunain untuk apa aja. Kalau terjadi penyalahgunaan, yang harus tanggung jawab tuh Novi. Betul. Kamu tahu nggak? Novi tuh bisa dipenjara gara-gara urusan ini. Itulah kenapa dia minta kalian terus terang. Tapi kalian begitu lihat donasi segitu besarnya, kalian gelap mata. Fokus kalian berubah. Kenapa saya bilang fokus kalian berubah? Kalian udah tahu open donasi itu cuma demi Agus, ya, untuk perawatan Agus. Oke lah, Agus bilang kondisi matanya sekarang berubah, kondisi matanya sekarang tidak ada harapan, katanya makin memburuk. Tapi kan urusan kamu belum kelar Agus. Ini kelopak mata harus diperbaiki, badan kamu penuh luka, kan katanya tetanus, demam lulu. Nah itu uangnya dipergunakan untuk itu, bukan untuk yang lain-lain. Sebenarnya Novi juga dengan baik hati menjelaskan ke Agus, kalau misalnya Agus merasa berutang budi sama Uwa dari istrinya yang kamu panggil Wawa, kamu mau bayar dia sebagai caregiver, gak apa-apa. Kamu mau bayar rumah dia uang sebagai uang sewa, nih dibayarkan juga gak apa-apa. Yang penting transparansi Agus, ya. Apapun pengeluaran untuk kepentingan Agus tuh boleh sebetulnya, asal jujur. Bahkan Novi juga jelasin, kalau nih urusan Agus udah kelar dengan rumah sakitnya, itu uang mau dipakai buat usaha kecil kayak untuk nyambung hidup tuh boleh. Kurang baik apalagi Agus. Tapi kalian segitu takutnya gak dapat uang itu, padahal Densu udah kasih jaminan loh pakai uang pribadi dia. Kalau sampai uang itu nanti gak kembali ke kamu, Densu yang akan membayar.
Kurang gimana lagi, kalian udah didamain. Kukira tuh podcast terakhir bersama Novi tuh udah damai, kalian nyari mati kayak begini. Gak boleh kita kayak begitu sama orang yang udah nolong kita. Saya bukannya gak ngerti bahwa luka bakar yang Agus terima itu fatal banget, sakit banget. Dan saya tidak pernah membenarkan alasan apapun orang bertindak kriminal seperti itu. Oke? Apakah Agus depresi karena itu? Bisa jadi. Saya pun waktu awal-awal buta ini sakitnya ampun-ampun ya. Retina saya tuh pecah, kornea saya sampai detik ini selalu menyakiti saya. Saya tahu karena kesakitan itu kita bisa out-outan deh otak kita, saya tahu. Tapi kalau saya dapat dukungan kayak Agus, saya tuh malah semangat hidup loh. Tapi saya tidak seberuntung Agus. Agus tuh bayangin ya, Agus ke rumah sakit tuh bawanya saya acungin jempol deh. Sayang banget tuh sama Agus, disupport sampai segitu, sampai anak-anaknya Wawa juga bantuin Agus. Saya ke rumah sakit sendirian loh Agus. Waktu itu saya nggak bisa jalan Agus, saya harus dorong kursi roda saya sendirian Agus. Kamu bisa bayangin gak? Sekarang nih, kemarin, belum lama ini, saya operasi pengangkatan tumor. Dan bukan cuma masalahnya di tumor doang, penyakit saya banyak Agus. HB saya ngedrop, saya itu pendarahan, ya ada masalah di jantung. Saya itu bolak-balik ke RSCM tuh 10 kali ganti bus, 5 kali pas pergi, 5 kali lagi pas pulang. Saya sampai pingsan di RSCM, tahu nggak Agus? Ya, akhirnya susternya bilang, kamu nggak boleh lagi kayak begini, kamu harus ada yang nemenin. Tapi saya kebanyakan tuh berobat sendirian Agus, nggak ada support. Saya bangkrut Agus, saya di PHK berapa kali karena saya keseringan di rumah sakit. Penyakit saya tuh penyakit nyebelin semua. Saya udah bosen juga di operasi. Ya, saya pernah dapat bantuan cuma sedikit Agus. Paling banter nggak sampai 1.500.000. Tapi saya nggak kayak Agus, saya berterima kasih dan saya gunakan uang itu dengan baik-baik. Saya kasih tahu teman saya uangnya saya pakai buat berobat, buat naik bus, buat ini, buat itu. Itu loh saya ngupdate ke teman saya, padahal uangnya cuma segitu. Lah Agus 1 miliar nggak mau ngupdate. Padahal saya nggak ada kewajiban ngupdate teman-teman. Orang mereka bukannya yayasan, malah mereka bilang nih uangnya pakai buat jajan juga nggak apa-apa. Tapi saya nggak menyalahgunakan bantuan orang. Jadi betul-betul sedih saya, kamu tuh udah dikasih support ekonomi, support moral dan lain-lain, mutung terus kerjaannya. Gak boleh begitu. Agus sering-sering deh main ke RSCM. Banyak orang tuh menderita penyakit yang wadidaw Agus, tapi mereka punya semangat hidup. Mereka gak dapat bantuan kayak Agus loh. Bolak-balik tuh pakai BPJS Agus, tapi gak gitu sikapnya. Nah, satu hal ya yang saya mau ingatkan Agus. Dulu Agus punya masalah gini kan karena Agus berantem sama bawahan kan. Agus bilang kesel punya bawahan, udah tahu salah nggak mau ngaku salah, ngeyel. Kamu saat ini sedang ngeyel kayak bawahan kamu. Ironis nggak? Jadi betul kata-kata ini benar-benar ironis. Kenapa Agus mendapat perlakuan seperti itu dari bawahannya? Karena menurut Agus bawahan itu sangat ngeyel. Dan ironisnya Agus sendiri sekarang lagi ngeyel. Ya mestinya ya Agus cukup minta maaf lah ke Mbak Novi dan Bang Densu. Berdamailah dan biarlah permasalahan ini semakin baik. Jangan sampai melebar. Kan sayang, kita kasihan dengan orang-orang yang telah membantu Mas Agus memberikan donasi. Jumlahnya ribuan orang itu. Kalau dikembalikan itu suatu yang nggak mungkin. Jadi sebaiknya agar uang donasi itu bisa bermanfaat, maka buatlah jalan damai antara Mbak Novi dengan Mas Agus ini, biar permasalahan cepat selesai dan Mas Agus tetap berobat. Oke guys, hanya itu video yang bisa ditampilkan. Mudah-mudahan kalian suka. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.